Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam soleh, mandiri, cerdas. Berjumpa lagi bersama dengan Bunda Dewi di pembelajaran tematik. Bagaimana kabarnya anak soleh-soleha Bunda? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Amin. Meskipun belajarnya di rumah, mudah-mudahan tidak menurunkan semangat kita untuk belajar. Tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Pembelajaran 3 dan 4, kelas 4 SDIT Mutiara Cendekia. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, bahasa Indonesia, dan PPKN. Nah, tujuan pembelajaran kita apa hari ini? Yang pertama, mengetahui bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya. Yang kedua, mengetahui daftar pertanyaan dan pengelompokan pertanyaan wawancara. Dan yang ketiga, mengetahui menjaga keseimbangan alam. Yang pertama, kita akan belajar IPA. Bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya. Seperti yang kita ketahui ya anak soleh, bahwa di lingkungan kita ini banyak beragam makhluk hidup. Ada gajah, sapi, dan kelinci. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagian tubuh pada 2 hewan saja ya. Hewan apa anak soleh? Yang pertama, hewan kucing. Tubuh kucing terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian kepala, di mana bagian kepala ini terdapat telinga untuk mendengar, mata fungsinya untuk melihat, hidung untuk mencium bau, mulut untuk makan, dan pipi kucing terdapat kumis, fungsinya untuk mendeteksi benda di sekitar tanpa melihat. Bagian tubuh yang lainnya yaitu badan. Selain badan dan kepala, kucing juga memiliki alat gerak, yaitu kaki. Pada kaki terdapat cakar yang tajam, fungsinya untuk menangkap dan mencerkam mangsa. Kemudian ada ekor. Untuk apa ekor? Ekor untuk keseimbangan tubuh. Kucing juga memiliki penutup tubuh, yaitu rambut. Kenapa sih Bunda kita sebutnya rambut bukan bulu? Karena kucing ini termasuk hewan mamalia. Hewan mamalia tidak berbulu tapi berambut. Fungsinya rambut ini yaitu untuk mengatur suhu tubuh. Selanjutnya, hewan yang kedua yaitu hewan apa nak soleh? Ikan. Ikan terbagi menjadi 3 bagian, di antaranya kepala. Kepala ikan ini terdiri dari mata untuk melihat, mulut untuk makan dan jalan masuk air, kemudian ada tutup insang. Di dalamnya terdapat insang untuk bernapas. Selain kepala, terdapat badan yang terdiri dari dada, perut, dan ekor. Nah, selain itu, dalam tubuh ikan terdapat alat gerak ya anak-anak, yaitu berupa ekor dan sirip. Sirip ini berada di dada, perut, dan juga punggung ikan, dan ada juga di belakang. Dan terakhir ada sisik. Sisik ini fungsinya untuk apa sih Bunda? Sisik ini berfungsi untuk mempercepat berenang pada ikan. Selanjutnya kita belajar bahasa Indonesia. Materi daftar pertanyaan wawancara.
Pertanyaan yang diajukan kepada narasumber harus sesuai dengan topik wawancara. Kata tanya yang dapat digunakan untuk membuat pertanyaan wawancara: apa, mengapa, bagaimana, berapa, atau kapan. Saat wawancara, sebaiknya jangan mengajukan lebih dari satu pertanyaan secara langsung. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dilakukan secara bergantian. Nah, ini ada contoh daftar pertanyaan. Yang pertama, mengapa penyu-penyu itu harus dilepas di laut? Yang kedua, lalu apa yang terjadi jika penyu-penyu itu tidak dilepas ke laut? Selanjutnya, pengelompokan pertanyaan wawancara. Pertanyaan wawancara sebaiknya dikelompokkan dari pertanyaan umum hingga pertanyaan khusus. Pengelompokan pertanyaan wawancara bertujuan agar narasumber mudah diarahkan untuk memberikan penjelasan secara rinci. Hal lain yang perlu diperhatikan saat mengajukan pertanyaan wawancara adalah menggunakan bahasa yang santun. Kesantunan bahasa dapat ditunjukkan dengan cara tidak menyinggung lawan bicara kita. Selanjutnya kita belajar PPKN, menjaga keseimbangan alam. Manusia mempunyai kewajiban menjaga keseimbangan alam. Yang pertama, tidak mengganggu kehidupan hewan liar. Yang kedua, tidak melakukan perburuan liar. Perburuan liar memiliki dampak bahaya. Apa dampaknya? Yang pertama, kepunahan. Yang kedua, rusaknya lingkungan. Yang ketiga, terganggunya keseimbangan alam. Penebangan hutan secara liar merusak tempat tinggal hewan liar. Hewan liar akan berpindah ke pemukiman warga. Hal itu akan mengganggu warga karena hewan liar akan merusak perkebunan atau peternakan. Baiklah, cukup sampai di sini materi Bunda. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.